Saudara-saudara mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Aksara Arab Melayu. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Kemudian saya jelaskan lagi tentang bunyi-bunyi vokal. Nah, di dalam modul yang saudara miliki itu disebutkan suku terbuka dan suku tertutup. Yang dimaksudkan adalah suku kata, ya. Suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Karena dalam menuliskan aksara Arab Melayu, sebuah kata sebelum dituliskan ke dalam aksara Arab Melayu harus kita pisahkan dulu ke dalam suku kata sehingga kita bisa mengetahui mana suku yang terbuka, ya suku kata maksudnya, mana suku yang tertutup. Ya, jadi kali ini kita membahas tentang suku kata terbuka, lalu yang berikut adalah suku kata tertutup. Ya. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan vokal. Ya, sementara suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Saya kasih contoh misalnya kata makan. Kita pisahkan dulu dalam suku kata makan atau minum, minum. Ya, kalau seperti ini maka suku kata ma adalah suku kata terbuka, sementara suku kata kan adalah suku kata tertutup. Mi adalah suku kata terbuka, num adalah suku kata tertutup. Mengapa? Karena ini suku kata ini terbuka karena diakhiri dengan vokal A. Mi adalah terbuka, suku kata terbuka karena diakhiri dengan vokal I. Sementara kan adalah suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan N. Sementara num itu adalah suku kata tertutup karena diakhiri dengan konsonan M. Nah, aturannya dalam aksara Arab Melayu, suku kata terbuka itu bisa diwakilkan atau bisa dituliskan, bukan diwakilkan, bisa dituliskan bunyi vokalnya, tetapi suku kata tertutup itu tidak bisa dituliskan vokalnya. Jadi kalau seperti ini, makan minum kita menuliskannya, ya. Mim. Oh, ini makan ya, makan, kata makan. Mim alif kaf nun. Anda perhatikan ya. Ini ke bawah karena ini masih saya tulis di sini. Makan itu dituliskan mim alif kaf nun. Ya, yang saya jelaskan. Kalau minum, minum, kita pisahkan dulu dalam suku kata supaya ketahuan ya. Mim, ya, nun, mim. Nah, kita pisahkan suku kata begini bukan berarti kita tulis mi sendiri, num sendiri, atau ma sendiri, kan sendiri. Tidak. Kita pisahkan ini supaya ketahuan mana suku terbuka, mana suku tertutup. Nah, karena kita kan tulisnya dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat bahwa ini mim alif. Kalau bahasa Indonesianya MA. Ya, jadi ini MA. Ini M, A, ini K, ini N. Nah, A di sini tidak pernah dituliskan. Oh, sorry. Ya. Jadi huruf-hurufnya terbalik, bukan berarti bacanya begini, baca dari sana. Ini mim, yang ini mim, ini alif, ini kaf, ini nun. A yang di sini tidak pernah dituliskan karena dia suku tertutup.
dia diakhiri dengan konsonan. Jadi mim, alif, kaf, nun bahasa Indonesianya MA atau konsonan huruf-huruf bahasa Indonesianya MAKN. Bacanya dari kanan ke kiri. Ya. Mengapa tidak bisa disambung antara ini dan ini? Karena alif tidak bisa disambung ke kiri. Yang pada video sebelumnya itu kan alif, dal, ra, waw tidak bisa disambung ke kiri. Nah, alif sampai sini stop. Maka kaf posisi di awal. Jadi mim, alif, kaf, nun. Nah, yang ini tidak dituliskan vokalnya. Yang ini dituliskan vokalnya. Ya. Nah, sama juga dengan minum. Misalnya minum ini M, ini mim. Mim, ya, nun, mim. Mengapa ya? Karena ya itu, nanti saya jelaskan sebentar juga, ya itu untuk mewakili bunyi I, E, dan diftong I. Ini, ya. Jadi kalau dia sebagai vokal itu adalah I, E, dan I. Tapi kalau dia sebagai konsonan, dia adalah Y. Ya. Nah, jadi kita baca mim, ya, nun, mim. Nah, U ini tidak pernah dituliskan karena dia tidak bisa ditambahkan di sini. Seperti alif di sini tidak bisa. Ya. Bukan berarti bahwa tulis mi sendiri, num sendiri. Ini mi dan ya dan nun disambung. Mim, ya, nun, mim. Ini sambung ini. Bukan berarti kita menuliskan minum itu mim, ya sendiri stop, lalu num. Tidak bisa, karena ya kan bisa disambung ke kiri. Lain dengan alif, tidak bisa disambung ke kiri. Jadi harus disambung ini. Begini. Kita pisahkan suku kata begini untuk menentukan mana suku terbuka, mana suku tertutup. Ya. Anda paham ya, bisa? Supaya ketika menuliskan itu, Anda tidak ragu-ragu. Tetapi, tidak semua vokal pada posisi tertentu itu dituliskan, dilambangkan dengan vokal itu. Misalnya A, I, U, E, O itu kadang juga tidak dituliskan. Nanti ada aturan-aturan yang lain. Tapi kita pahami dulu mana suku terbuka, suku tertutup. Aturannya suku terbuka itu bisa dituliskan vokalnya. Kalau suku tertutup tidak boleh. Tidak bisa dituliskan vokalnya. Apapun bunyi vokal itu. A, I, U, E, O tidak bisa. Ini A tidak bisa, U tidak bisa di sini kenyataannya. Ya? Nah, yang berikut kita mengenal bunyi-bunyi vokal. Ya, bunyi-bunyi vokal. Ya. Nah, untuk vokal itu, ya, untuk bunyi vokal kita kenal A, I, U, E, O. Nah, ini saya bisa hapus ya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus. Nah, jadi suku terbuka, suku tertutup sudah selesai. Kita masuk ke bunyi vokal. Nah, kita ketahui vokal itu A, I, U, E, O. Nah, alif itu, aduh ini spidolnya udah agak kering. Alif itu untuk menyatakan bunyi A. Iya itu untuk menyatakan bunyi I, E, dan diftong I. Wow. Ya. Spidolnya udah kering. Wow itu untuk bunyi U, O, dan diftong AU. Ya. Nah, kalau konsonan berarti ini Y, ini W. Tapi ini untuk bunyi vokalnya. Jadi A itu dilambangkan dengan alif, I, E, I itu lambangnya ya, U, O, AU itu lambangnya wow. Ya. Misalnya saya tulis bulan, ya, bulan. Bu, saya pisahkan dulu. Nah, maka ya, kelihatan tidak hurufnya kecil kan? Misalnya saya tulis kata bulan. Ya, bulan. Tulisnya bagaimana? Ba, waw, lam, nun.
Ini tulisnya begini. Ba, waw, lam, nun. Ini. Jadi ini B, ini U, ini L, ini N. A ini tidak dituliskan. Vokal U itu lambangnya waw. Jadi Anda bisa baca ini bolan, bisa baca bulan, tapi cari kata yang punya makna, ya, misalnya. Jadi ini U ini, yang ini dilambangkan dengan waw. Ya. Kalau misalnya bola, saya tulis bola untuk O. Misalnya bola. Bola. Berarti ba dan waw juga. Ba, waw, lam. Ini jadi ini Anda bisa baca bula, Anda bisa baca bola. Ya. Ini karena ini waw, karena tidak ada tanda baca. Aksara Arab Melayu tidak menggunakan tanda baca. Jadi ini Anda bisa baca bola, bisa baca bula. Ya. Alif di akhir tidak pernah dituliskan, ya, jadi lam berdiri sendiri. Ini lambangnya. Nah, kalau misalnya apa? I, misalnya apa ya? Ya tadi yang minum itu, nah, minum. Atau contoh lain misalnya bila, ya, bila. Misalnya kata bila, saya hapus ini karena memang papan tulisnya kecil, ya, mohon maaf. Ini kata bila saya tulis bila, ini kan harus dipisahkan dulu, ya, misalnya. Bila, tulisnya bagaimana? Baya lam. Ini. Jadi ini B, ini I, ini L. Ya, jadi hanya bil, tapi dibaca bila, ya. Ini I, ini I, lambangnya ini ya. Ya, Anda juga bisa baca ini bela. Bisa juga seperti itu. Ya, karena I ini bisa untuk I, bisa untuk E, bisa I, bisa baila, bisa juga, tapi cari kata yang punya makna. Oke, ini lambangnya. Jadi kalau membaca kata-kata dalam aksara Arab Melayu, Anda harus eja ini apa, ya? B, I, bil, bilu, bila, bisa. Oke, Anda harus eja cari kata yang tepat, ya. Oke. Kalau untuk bunyi apa lagi? Au misalnya, galau, ya. Ya, anak muda sekarang banyak galau itu. Galau. Nah, kita mau cari bunyi ini. Ya, galau berarti ga alif. Nah, ini kan ga alif, ga itu ada titiknya, lam waw. Ya, ini Anda bisa baca juga ini galu, bisa galo, bisa galau, karena waw itu untuk u au. Ya, saya tulis bagus sedikit. Ini. Ini G, ini A, ini L, ini AU. Ya, jadi ini ga, alif, lam, waw. Jadi lam ini, waw ini untuk AU ini galau. Jadi Anda juga bisa baca galo, bisa baca galu, bisa. Ya, karena tidak ada tanda baca. Nah, ini alif kan tidak bisa disambung ke kiri, ini alif ini. Dia stop, maka lanjutkan dengan huruf yang lain. Huruf yang lain itu pada posisi awal. Ya, mengapa bisa di sini A tidak dituliskan? Mengapa di sini AU bisa? Ada aturannya. Kalau suku akhir terbuka berbunyi A, tidak diberi alif saksi. Kalau suku akhir terbuka berbunyi AU, ya, UO AU itu bisa dituliskan. Lambangnya adalah waw. Ya, jadi Anda harus pahami itu. Alif untuk A, ya untuk I, E, I, waw untuk U, O, AU. Ya?
bisa paham ya. Nanti Anda bilang, "Pak, kemarin itu yang dilambangkan itu 20 huruf itu kok tidak ada vokalnya?" Ya, semuanya kok konsonan. Ya ini. Ya. Ya, ini vokal itu dilambangkan dengan I, E, I. Oke? Ya, satu lagi saya mau clearkan kemarin itu ada satu huruf yang lupa ya. Kemarin saya lupa menuliskannya, yaitu huruf ra. Karena kemarin itu ternyata wow saya jelaskan 2 kali. Ya, ada kekeliruan. Jadi huruf ra. Jadi alif, ba, ta, jim, ca, dal, ra. Ro ini ra atau ro ini itu lambangnya ini. Ro atau ra. Nah, ini namanya. Ini ketika dia berdiri sendiri. Dia di awal juga begini. Di tengah tidak pernah ada. Ya, di tengah tidak pernah ada, lalu akhir gini. Artinya dia mendapatkan yang huruf yang sebelumnya. Jadi ini di awal, ini berdiri sendiri. Ya, ini berdiri sendiri di sini posisinya ya. Ini saya kasih clearkan kemarin video yang kemarin itu. Ini ketika dia berdiri sendiri, ya. Ini di sini. Di tengah tidak pernah ada, ini di akhir, ya. Berdiri sendiri di awal, di tengah, akhir. Nah, kita buktikan bentuk akhir seperti ini. Misalnya saya tulis bakar. Bakar. Ya, maka yang dituliskan adalah ba di awal, alif di akhir, kaf di awal, ra di akhir ini. Jadi kalau tulisnya ba alif, kaf, ra. Ini kan tinggal disambung ini, kaki-kakinya ini kan tinggal disambung. Nah, bakar. Kalau ba itu titiknya di bawah, bakar. Nah, ini posisinya huruf ini. Ini kan di akhir. Ini di akhir ini. Kalau kita pisahkan ini kan tinggal putus ini saja begini. Nah. Oh, ba di awal begini. Alif di akhir begini, kaf di awal begini, ra di akhir begini. Jadi ini tinggal sambung. Kalau yang kemarin itu ada ujung-ujung itu, di video kemarin ada ujung-ujung, saya bilang kaki-kakinya itu ya untuk sambung menyambung. Nah, ro itu tidak bisa disambung ke kiri. Jadi misalnya saya tulis ratus, misalnya ratus, ya. Nah, ini kan ada puluhan, ratusan, ribuan. Ratus, saya tulis ratus berarti ro sendiri, alif sendiri, ta, sin. Ini ro tidak bisa disambung ke kiri, maka posisinya harus berdiri sendiri. Ya, ini atau ya di sini posisinya. Ya. Nah, alif juga tidak bisa disambung, maka ro sendiri, alif sendiri, ta sambung dengan sin. Ini bukti bahwa dia tidak bisa disambung ke kiri. Dia mendapatkan sambungan boleh seperti kata bakar, kafra, tapi dia tidak bisa menyambung ke kiri. Misalnya ra, kata ra, suku kata ra itu tidak bisa. Ra sambung alif tidak bisa. Alif juga tidak bisa disambung. Ya? Jadi bisa dipahami ya, saudara-saudara. Nah, kalau ada pertanyaan nanti saudara sampaikan, lalu saya jelaskan. Jadi hari ini kita belajar tentang suku tertutup, suku terbuka, kemudian bunyi vokal. Ya, harus ingat 4 huruf yang tidak bisa disambung ke kiri itu apa itu? Alif, dal, ro, waw. 4 huruf ini tidak bisa disambung ke kiri karena itu dia tidak pernah ada pada posisi tengah. Tidak bisa, ya. Oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan, sampaikan, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Kalau misalnya Anda temukan ada sesuatu yang kurang jelas di sini, Anda kasih masukan ke saya. Ya, Anda juga bisa lihat dari video-video yang banyak diupload di YouTube bagaimana menuliskan aksara Arab Melayu. Pertemuan kita sampai di sini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.